Salam saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Pastikan saudara mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita, dan biarlah saudara sungguh-sungguh akan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara mengalami sukacita di dalam hadirat Tuhan dan mengalami berkat yang dari Tuhan. Sampaikan topik-topik doa saudara dalam link yang telah tersedia, dan pastikan saudara sungguh-sungguh dipulihkan dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Kita akan membaca dari Mazmur 103, firman Tuhan. Demikian bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kalau kami dapat datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian oleh darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kami untuk menyelamatkan dan mengampuni kami semua atas dosa-dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Engkau sedemikian mengasihi kami Tuhan, bahkan Engkau rela mengorbankan Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, dan layaklah kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena pengampunan-Mu, hubungan kami dipulihkan kembali dengan Tuhan, dan kami dapat memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau oleh karena kasih setia-Mu yang kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Dan kami bersyukur dengan segenap hati, jiwa, roh, kuat kami. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, bersuka cita karena kasih-Mu yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku Tuhan. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Kau ingat lagi pelanggaranku.
Kau
dan untuk selamanya kami mau percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena darah-Mu yang tercurah, oleh karena nyawa-Mu yang Kau berikan bagi kami sehingga kami diselamatkan, kami diampuni Tuhan. Sehingga kami bisa berdiri dengan teguh, dengan penuh pengharapan, oleh karena kami tahu Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah memulihkan hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Tuhan bisa menyertai kami, memberkati kami, oleh karena tidak ada lagi dosa yang menghalangi kami, ya Tuhan. Oleh karena tidak ada lagi dosa yang menghalangi Engkau untuk memberkati kami, karena semuanya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus, karena Kau sudah mengampuni kami. Engkaulah harta kami yang paling berharga. Kami tidak akan lepaskan sampai kapanpun Tuhan. Di dalam hidup kami mau selamanya percaya pada Tuhan Yesus. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau teguhkan lagi hati kami bahwa Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan bisa mencurahkan kasih-Nya, berkat-Nya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemui dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pengampunan yang Kau berikan bagi kami adalah harta yang tiada ternilai harganya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Yesus yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bisa bertemu kembali pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menyertai kami di tempat ini, Tuhan juga yang menyertai saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau membaca Alkitab kita yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 13, kisah itu diakhiri dengan tulisan seperti ini. Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara seperti itu, iblis pergi meninggalkan dia, tetapi iblis sedang mencari kesempatan lain untuk mencobai dia. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang 3 usaha iblis untuk membuat manusia masuk neraka atau mendapatkan hukuman yang kekal. Tetapi seluruh usaha itu dikalahkan di dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa usaha untuk manusia itu mendapatkan hukuman itu terjadi ketika manusia di Taman Eden. Jadi yang pertama kali usaha iblis adalah ketika iblis mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden untuk memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kala itu iblis berhasil membuat Adam dan Hawa kemudian memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Akibatnya manusia mendapatkan hukuman. Tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan memberikan anugerah dan membuat manusia tidak langsung mati pada hari ia memakannya, tetapi kemudian Tuhan memberikan janji bahwa keselamatan itu akan diberikan di dalam keturunan Adam. Jadi ada keturunan Adam yang akan menyelamatkan. Di sana adalah kegagalan dari iblis untuk membuat manusia selama-lamanya dalam hukuman yang kekal. Pencobaan yang kedua, usaha yang kedua adalah ketika janji keselamatan di dalam keturunan Adam, bahwa manusia akan mendapatkan pertolongan, bahwa manusia akan diselamatkan. Nah, teks yang kita baca hari ini adalah teks yang sedang menjelaskan bagaimana iblis mencoba Yesus. Kalau pencobaan yang pertama di Taman Eden itu mengatakan bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah, tetapi dalam pencobaan yang dilakukan iblis di padang gurun terhadap Yesus yang dijanjikan. Jadi Yesus adalah keturunan yang dijanjikan ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa melalui keturunan Adam, melalui Yesus Kristus, keselamatan itu akan diberikan, dianugerahkan kepada manusia. Ketika Yesus menjelma menjadi manusia, ketika Yesus menjadi manusia, maka iblis mencobai, iblis mau menggagalkan apa yang Yesus sedang kerjakan. Karya Yesus hendak digagalkan dengan cara membuat Yesus itu mengikuti apa yang dikatakan.
3 kali pencobaannya. Yang pertama ketika Yesus lapar oleh karena puasa 40 hari 40 malam tidak memakan apapun. Kemudian iblis mengatakan, ubahlah, katakanlah kepada batu supaya batu itu menjadi roti. Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari firman Tuhan. Kemudian iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan mengatakan, jatuhkan dirimu maka malaikat-malaikat akan menatang engkau. Tetapi Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir adalah bahwa iblis ingin Yesus menyembah dia. Dan Yesus mengatakan hanya kepada Allah saja penyembahan itu diberikan. Ketika Kristus menjadi manusia, maka pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus gagal. Kristus mengalahkannya dengan firman Tuhan. Kristus mengalahkan seluruh usaha iblis untuk membuat manusia benar-benar akan mengalami hukuman yang kekal. Karena dia tahu bahwa di dalam Kristus keselamatan akan ada, di dalam Kristus keselamatan akan diberikan. Dan kalau Yesus mengikuti apa yang dia mau, kalau Yesus menyembah dia, maka usaha, maka rencana Tuhan itu dapat digagalkan dan manusia akan ada di dalam hukuman yang kekal. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma dengan anugerah Tuhan. Namun pun demikian, manusia harus menerimanya. Jadi keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi manusia harus dengan sukarela menerima. Keselamatan itu diberikan secara universal, tetapi terbatas kepada orang yang mau menerimanya. Nah, disitulah kesempatan untuk iblis mencoba lagi supaya manusia tidak menemukan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan barang siapa percaya kepada dia, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati pada hari ketiga setelah kematiannya, maka orang itu akan diselamatkan. Nah, iblis mencoba memberikan banyak ajaran lain. Iblis mencoba mengganggu pengertian dari ajaran ini sehingga orang-orang tidak percaya pada pernyataan ini. Bahkan kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa syarat keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Keselamatan hanya diperoleh ketika orang percaya kepada Kristus. Tetapi belakangan banyak sekali ajaran yang lain yang berbeda dari pengajaran itu. Itu tujuannya adalah supaya manusia tersesat dan mendapatkan hukuman yang kekal. Kita tahu bahwa di dalam Kristuslah keselamatan. Bahkan ada orang yang mengatakan supaya tidak menggunakan chip, tidak divaksin dan segala sesuatu, karena dengan demikian maka dia akan menjadi pengikut antikristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu bukan berbicara tentang hal-hal lahiriah. Memang hal-hal lahiriah itu adalah akibat dari kepercayaan seseorang, tetapi keselamatan itu sendiri tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah, tetapi kepada hal-hal yang bersifat rohaniah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau engkau divaksin, kalau engkau nanti misalnya harus menggunakan chip atau barcode dan segala macam, maka engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Sesungguhnya letak orang diselamatkan atau tidak adalah karena orang percaya kepada Yesus atau tidak. Kecuali jikalau misalnya untuk menggunakan barcode atau untuk menggunakan chip itu orang harus menolak atau mengingkari atau mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, harus meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Itu hal yang berbeda. Jadi saya mau katakan bahwa hanya di dalam Kristuslah keselamatan itu. Jadi usaha yang sedang dilakukan adalah supaya orang tidak percaya, tetapi kita mau tetap percaya kepada Yesus. Yang kedua, usaha yang lain untuk menggagalkan di akhir zaman adalah orang yang sudah percaya itu supaya menjadi murtad. Orang yang sudah percaya itu mengalami tekanan, mengalami banyak kesulitan.
kita sedang ada di dalam situasi yang tidak mudah dan iblis mencoba untuk menggoyang iman orang, untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus kemudian meninggalkan imannya dari Kristus. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan segala pencobaan itu, segala tantangan itu tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kita kehabisan kekuatan, bahwa bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tetapi hal yang menarik yang ketiga adalah ketika firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah belajar tentang doa Bapa kami, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran bahwa Bapa kami itu kemudian diakhiri dengan diikuti dengan 2 ayat yang terakhir yang mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, disinilah sekarang yang menjadi tantangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah pasti ada di dalam keselamatan, orang-orang yang sudah pasti ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kita memiliki tantangan yang cukup besar, oleh karena walaupun anugerah keselamatan itu sungguh-sungguh telah disediakan oleh Tuhan, tetapi ketika kita hendak menerimanya, iblis coba menghalang-halangi, coba membuat orang tidak bisa menerima keselamatan itu. Caranya adalah supaya orang tetap tidak mengampuni sesama. Karena ketika orang tidak mengampuni sesama, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Orang yang tidak dapat pengampunan, maka dia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Maka ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menyadari bahwa kita harus sungguh-sungguh mengampuni orang lain. Terlalu banyak kejadian yang bisa membuat orang tidak mengampuni sesama. Iblis tidak terlalu terganggu ketika orang melayani, asal orang itu masih tetap tidak mengampuni orang lain. Iblis tidak terlalu terganggu orang masih menyanyikan lagu-lagu rohani, asal orang itu tetap tidak mau mengampuni. Ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni oleh karena orang lain berkali-kali melakukan kesalahan, berkali-kali mengecewakan, berkali-kali melakukan kejahatan terhadap dirinya. Iblis mau menggunakan peristiwa-peristiwa seperti itu untuk menggagalkan kemenangan kita di dalam Kristus Yesus, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita mau belajar hari ini untuk tetap mengampuni. Ada orang-orang yang sulit mengampuni ketika dia direndahkan. Ada orang-orang yang sulit mengampuni kalau dia dikecewakan. Ada orang-orang yang sulit mengampuni kalau dia ditegur. Ada orang-orang yang sulit mengampuni kalau dia selalu dipersalahkan. Ada orang-orang yang sulit mengampuni. Tetapi kita adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita untuk bisa mengampuni sesama. Saudara mungkin hari ini sedang mengalami tantangan hal-hal semacam itu. Mungkin ke depan saudara akan mendapatkan teguran dari firman Tuhan begitu keras. Mungkin kita bisa berpikir bahwa mengapa orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan begitu keras dan menegur, sehingga itu membuat saudara bisa sakit hati dan tidak mengampuni orang yang menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini kita mau mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus dan kita tidak mau lagi diperbudak. Kita tidak mau lagi membuat itu menjadi dibatalkan di dalam kehidupan kita. Pengampunan di dalam Tuhan, pengampunan yang kita terima secara cuma-cuma, harus kita maknai sebagai pengampunan yang begitu besar di dalam Tuhan. Dan itu harus membuat kita bisa mengampuni orang lain. Jikalau kita masih mengalami kesulitan, maka renungkan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Renungkan bahwa Kristus mati untuk keselamatan saudara.
Kristus menderita untuk keselamatan saudara. Kalau saudara masih mengalami kesulitan demi kesulitan, minta pertolongan Roh Kudus supaya saudara bisa menyelesaikan, bisa mengampuni orang lain. Kita ini sekarang hampir sama seperti orang yang sedang dalam perlombaan lari maraton, di mana kita tidak saja lari kencang lalu sampai ke finish, tapi kita seperti dalam sebuah perjalanan panjang di dalam pengiringan kepada Kristus. Tantangan, rintangan, kendala, halangan seringkali kita hadapi sepanjang kehidupan kita, tetapi di dalam Kristus Yesus saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Saudara, mari kita lebih lagi memberanikan diri untuk melepaskan pengampunan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kepada siapapun yang menyakiti hati kita, bahkan para orang-orang yang menegur kita. Mungkin menegur dengan begitu keras pun, berikan pengampunan, sebab di dalam Tuhan kita akan dimampukan untuk mengampuni. Sebab kita tahu bahwa iblis mencoba untuk membuat kita tidak mengampuni, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengampuni. Saudara, ambil waktumu dan periksa hatimu di hadapan Tuhan. Periksa kehidupan saudara di dalam Tuhan. Apakah saudara benar-benar sudah berkemenangan di dalam Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh telah mendapatkan pengampunan di dalam Tuhan, oleh karena saudara juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara? Ini waktunya saudara bangkit dan mulai katakan bahwa Tuhan, kasih-Mu yang besar itu memampukan aku untuk mengasihi sesama manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara, terima kebenaran firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang sama juga telah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Hari-hari ini di dalam kehidupan kita juga mengalami pencobaan. Salah satu pencobaan terberat yang kita hadapi adalah untuk bisa mengampuni orang lain, bahkan mengampuni diri sendiri, mengampuni orang-orang yang menegur, mengampuni orang-orang yang mengecewakan. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hal itu, minta pimpinan Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Renungkan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, Engkau yang telah mengasihi kami dengan begitu luar biasa sampai Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Engkau merendahkan dirimu dan mati dalam ketaatan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengampuni siapapun orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami, menegur kami, melakukan hal-hal yang kami tidak inginkan. Tapi biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan berikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami, yang sudah memelihara hidup kami, yang sudah memberkati hidup kami, hari ini kami akan membawa korban syukur kami kepada Tuhan yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Terimalah persembahan kami dan kami percaya Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita memberikan persembahan kita menyanyikan pujian sukacita bersorak-sorai.
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan jalankan kehidupan saudara sepanjang minggu di dalam kasih karunia Tuhan. Pastikan hidup bersama dengan Tuhan, pastikan saudara menjalani kehidupan untuk mengasihi sesama. Puji nama Tuhan, sampai bertemu dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.